Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur. Saya Ulan Amelia dari Universitas Budi Luhur. Hari ini saya akan membahas tentang Blue Ocean Strategy versus Red Ocean Strategy. Membahas tentang materinya, kelebihan dan kekurangannya, dan contoh-contoh nih perusahaan mana aja yang pakai Blue Ocean Strategy dan Red Ocean Strategy. Hari ini aku ditemani lagi sama dua teman aku yang mau mendengarkan materi aku sambil tanya jawab sama aku. Aku mulai aja ya. Di era sekarang ini, persaingan bisnis menjadi semakin ketat nih dari waktu ke waktu. Karena itu setiap pengusaha tuh mencoba berbagai strategi untuk meningkatkan kegiatan usaha miliknya. Salah satu strategi yang terbilang familiar dan cukup efektif membantu banyak perusahaan mencapai tujuannya adalah Blue Ocean Strategy. Nah, sebagai informasi, Blue Ocean Strategy pertama kali dicetuskan oleh Chan Kim dan Rini Maubourgne. Blue Ocean Strategy adalah strategi yang menekankan perusahaan untuk tidak memenangkan persaingan dengan cara melakukan strategi head to head dengan pesaing. Dengan kata lain, Blue Ocean Strategy adalah strategi yang melepaskan bisnis milikmu dari kondisi Red Ocean tadi. Jadi Blue Ocean adalah strategi yang melepaskan bisnis dari Red Ocean. Kondisi Red Ocean adalah kondisi di mana adanya persaingan sangat ketat untuk mendapatkan pasar yang sama dengan kompetitor. Hal ini memungkinkan adanya persaingan dengan kompetitor menjadi sangat ketat dan saling menjatuhkan. Sedangkan pada Blue Ocean Strategy nyaris tidak ada persaingan karena dari awal bisnis dimulai sudah berani tampil beda dari pesaing. Karena berbeda dengan para pesaing, maka pasar yang tertarik dengan produkmu termasuk segmen yang khusus. Hal tersebut akan menciptakan permintaan yang lebih tinggi. Pada dasarnya, tidak mudah untuk mengimplementasikan Blue Ocean Strategy. Kreativitas dan kecerdasan dalam melihat pasar. Selain itu, juga kita membutuhkan biaya yang cukup besar dalam mengimplementasikannya. Maka, sebagai pelaku bisnis nih, kamu juga harus memperhitungkan kondisi finansial bisnismu dengan baik, sebab di balik strategi ini terdapat aktivitas perusahaan yang promosi, edukasi, dan lainnya yang dilakukan secara mandiri tanpa ada dukungan dari pihak yang berkepentingan. Untuk menghadapi persaingan dengan menerapkan Blue Ocean Strategy, setidaknya kita punya 4 tindakan yang harus dilakukan oleh para pebisnis. Yang pertama adalah eliminate. Eliminate itu menghapus ya. Dalam bisnis akan selalu ada hal yang sebenarnya dianggap baik namun tidak berguna bagi masyarakat. Maka sebaiknya kamu itu harus mengeliminasi atau menghapuskan nih hal-hal yang tidak bernilai dari produk. Hal ini dilakukan agar produk kamu mampu memaksimalkan fitur dan bagian yang tersedia. Dalam hal tersebut, kamu tidak perlu merasa kehilangan atau merasa ada yang kurang jika menghilangkan produk tersebut. Kamu justru harus bisa menonjolkan karakter dari produk utama yang menjadi primadona bisnis milik kamu. Itu yang pertama. Yang kedua itu reduce, yaitu mengurangi. Beda nih sama yang eliminasi tadi. Kalau mengurangi di sini yaitu dengan mengurangi unsur-unsur yang nilainya kurang namun tetap diperlukan. Maksudnya jika kamu tidak ingin menghilangkan fitur yang tidak berguna secara menyeluruh, setidaknya dapat mengurangi di bawah standar industri. Dengan begitu, pengeluaran akan lebih hemat. Namun jika fitur tersebut tidak memberikan banyak kontribusi sekaligus nilai pada masyarakat, sebaiknya hal tersebut dihilangkan sehingga bisnis akan lebih terarah sekaligus menghasilkan keuntungan yang lebih baik. Yang ketiga ada raise, yaitu meningkatkan ya. Setelah tadi menghapus, mengurangi, itu sekarang ada meningkatkan. Jika kamu sudah mengurangi nih fitur yang kurang bermanfaat, maka kamu juga perlu banget untuk meningkatkan standar dan juga fitur yang memiliki keunggulan. Hal tersebut akan menjadi peluang untukmu membuat sebuah pembeda nih dari produk pesaing. Terus yang keempat nih, yang terakhir itu create, yang pastinya menciptakan. Nah, tindakan yang harus kamu lakukan itu menciptakan hal-hal baru yang belum pernah ada dan dilakukan oleh industri baru. Jadi kamu nge-create ya sesuatu yang baru. Hal tersebut akan menciptakan terobosan baru yang mampu memikat hati para konsumen.
Kamu harus menciptakan fitur yang terbukti mampu memberikan nilai dan manfaat lebih untuk konsumen, karena adanya hal tersebut akan membuat bisnis milikmu diterima oleh masyarakat luas. Tadi yang Blue Ocean, sekarang kita pindah ke yang Red Ocean ya. Red Ocean itu apa sih? Red Ocean itu merupakan kondisi di mana dua atau lebih industri bisnis saling berebut pangsa pasar. Jadi berebutan pangsa pasarnya nih yang sama. Semakin banyak peserta kompetisi, semakin ketat juga pertarungan yang terjadi. Bisnis yang tidak mampu bersaing akan kekurangan pelanggan atau bahkan mengalami kebangkrutan. Persaingan yang ketat tersebut akhirnya memaksa sebuah bisnis harus memilih pilihan, melakukan diferensiasi produk atau menekan biaya produksi serendah mungkin. Sebagai contoh, misalkan dalam suatu daerah sudah ada 2 pedagang bakso dengan jumlah pasar yang tidak cukup banyak. Kemudian ada pengusaha baru yang ingin membuka usaha karena melihat bahwa warung bakso yang ada cukup laris, akhirnya dia ikut nih berjualan bakso. Nah, lama-kelamaan jumlah pedagang bakso di daerah tersebut bertambah menjadi 5. Sehingga membuat mereka harus saling berebut pelanggan. Jadi pada intinya ya, Blue Ocean itu jenis pasar yang tidak diketahui banyak orang, sehingga persaingannya sedikit cenderung dalam dan tenang. Kalau Red Ocean, jenis pasar yang sudah diketahui banyak orang, sehingga persaingan amat ketat, cenderung berdarah-darah. Kenapa namanya Red Ocean? Jadi cenderung ini berdarah-darah karena saking ketat persaingannya. Gitu juga, walaupun Red Ocean ini juga punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihan-kekurangan Blue Ocean itu keluar dari permainan yang sudah ramai dan menciptakan permainan baru, peluang mendapat profit besar di pasar yang baru. Kelebihan Blue Ocean ya, brand baru yang tercipta pertama kali dan sukses akan melekati hati pelanggan. Tapi kekurangannya juga ada nih, membutuhkan investasi besar, belum terbentuk customer base, membutuhkan edukasi kepada pelanggan agar tidak terjadi misperception tentang produk. Nah, Red Ocean juga pasti ada kelebihan, ada kekurangannya juga. Nah, kelebihannya itu penetrasi pasar tidak sesulit Blue Ocean, permintaan konsumen sudah terlihat jelas banget dan sudah terbentuk customer base-nya. Tapi kekurangannya, market leader yang sulit untuk disaingi, kompetisinya teramat sengit sama harga jualnya juga kompetitif. Nah, perbedaan keduanya nanti aku taruh di gambar ya. Nah, contoh aplikasi nih, Blue Ocean, aplikasi apa sih yang menggambarkan Blue Ocean? Yaitu ada Netflix. Netflix ini salah satu perusahaan yang mengimplementasikan strategi Blue Ocean, layanan streaming berbasis langganan yang sangat populer. Pasti semuanya tahu ya, pasti semuanya pernah juga nonton film di Netflix, karena Netflix telah menjadi layanan streaming untuk berbagai film dan serial televisi. Netflix juga berhasil dari Red Ocean, dia pernah Red Ocean yang menyusut menjadi peluang bagi strategi ini. Salah satu strategi Netflix adalah menutup toko fisik dan menyediakan semua film secara online. Sejak saat itu, Netflix hanya membayar lisensi film tanpa mengeluarkan uang untuk membeli dan menyimpan DVD. Ini adalah terobosan besar untuk jenis industri ini. Beberapa contoh perusahaan Blue Ocean yang mungkin gak asing banget nih, kita pasti sering dengar, yaitu Gojek, BCA, LinkedIn. Sementara beberapa contoh perusahaan Red Ocean itu ada kayak Samsung, Shopee, Indofood. Nah juga nih salah satu yang Red Ocean. Bahkan jika saat ini bisnis yang digeluti berada di arus persaingan Red Ocean, maka bisa saja arahnya dirubah menuju ke Blue Ocean. Contohnya yang melakukan hal demikian adalah AirAsia. AirAsia ini merupakan perusahaan penerbangan di wilayah Asia Tenggara yang menerapkan prinsip low cost carrier. AirAsia melihat peluang bahwa penumpang pesawat terbang tidak membutuhkan makan dalam penerbangan jarak dekat, pemilihan tempat duduk di pesawat terbang, dan proses pembelian tiket yang berbelit-belit. Jadi yang mereka butuhkan adalah ketepatan, kalau menurut AirAsia ya, waktu dalam berangkat dan ketepatan waktu dalam sampai, proses pembelian tiket dengan mudah, dan dapat tempat duduk ketika mereka terbang. Jadi itu menurut AirAsia. Oleh karena itu, AirAsia ini keluar dari industri penerbangan pada umumnya, di mana pada industri ini biasanya menawarkan kenyamanan ekstra kayak VIP, kelas VIP, dan harga tiketnya dengan sangat mahal. AirAsia itu hadir cuma dengan pelayanan cukup prima dengan harga tiket yang murah. Nah, AirAsia bisa mematok harga 50% sampai 80% lebih murah daripada pesaingnya. Tepat waktu serta proses pembelian tiket secara mudah, cepat, dan aman lewat sistem online. Jadi yang buru-buru nih, yang cuman buru-buru cuman pakai pesawat cuma buat
pergi nyantai aja nih pakai AirAsia ini bisa banget. Ketika itu AirAsia tidak memiliki pesaing sama sekali dan berhasil keluar persaingan secara head to head dan masuk ke dalam Blue Ocean. Kenapa AirAsia sih bisa mencapai sukses kayak gitu sih? Kenapa kok bisa? AirAsia sendiri itu menawarkan kayak value yang orang lain ingin membelinya, bukan hanya sekedar value, tetapi value yang dapat menghasilkan keunggulan kompetitif, yaitu value innovation. Kesimpulannya, nah tadi tuh ada AirAsia, ada Netflix, terus juga ada contoh-contoh Red Ocean kayak Samsung. Itu contoh-contoh yang menerapkan Red Ocean strategi sama Blue Ocean strategi ya. Kalau AirAsia tadi berhasil nih, dia tuh awal tuh AirAsia itu Red Ocean strategi, tapi dia berhasil keluar dari Red Ocean strategi jadi pakai Blue Ocean strategi. Nah, kesimpulan Blue Ocean strategi pada dasarnya adalah merupakan bagian dari strategi pemasaran untuk mengembangkan perusahaan Anda. Sangat diharapkan bahwa strategi ini akan membangkitkan minat masyarakat untuk membeli produk Anda akibat adanya strategi pemasaran yang baru dan unik. Data merupakan salah satu hal yang penting untuk Anda perhatikan ketika sedang menjalankan Blue Ocean strategi ini, seperti misalnya data keuangan perusahaan. Jadi sampai situ aja dulu penjelasan aku tentang Blue Ocean strategi dan Red Ocean strategi. Jika kedua teman aku yang hari ini menemani aku dalam menjelaskan materi ini ingin bertanya, boleh banget. Nanti aku simpen dulu, kumpulkan dulu pertanyaannya, baru aku jawab sekaligus. Terima kasih, silakan kepada kedua rekan aku jika mau bertanya. Halo, nama saya Winda Oktaviani. Saya salah satu rekan kerja Ulan Amelia. Hari ini saya mau bertanya 2 pertanyaan dari materi yang tadi sudah Ulan jelaskan. Yang pertama, bagaimana karakteristik strategi Blue Ocean? Nah, yang kedua saya lumayan penasaran. Bisa nggak sih kita gabungin strategi Blue Ocean sama Red Ocean? Perkenalkan juga, saya Davi Nur Fitriani, sama seperti Winda, saya rekan kerja dari Wulan. Saya ada satu pertanyaan. Setelah mendengarkan pembahasan tadi, saya ada satu pertanyaan. Tujuan kita untuk memahami strategi-strategi kayak gini sebenarnya apa sih? Ya, terima kasih buat pertanyaannya. Tadi udah aku kumpulin itu pertanyaannya, jadi ada 3 pertanyaan dari kedua teman aku, dan aku bakal jawab sebisa aku, sepengetahuan aku tentang materi ini. Mohon maaf kalau misalnya jawabannya nggak puas atau kurang jelas. Jadi tadi pertanyaan pertamanya itu karakteristik strategi Blue Ocean ya. Nah, karakteristik strategi Blue Ocean ini adalah fokus, berbicara mengenai titik-titik penting yang menjadi pusat perhatian. Terus juga perusahaan tidak dapat menyebarkan usahanya ke semua faktor dalam arena bisnis. Profil strategis perusahaan harus bisa dengan jelas menunjukkan di mana letak fokus usahanya. Divergensi atau bergerak menjauh, yakni menjauh dari pemain-pemain lain atau pembisnis-pembisnis lain. Hal ini bisa dilakukan sebagai suatu hasil dari mencari dan melihat alternatif dan bukan membanding-bandingkan diri dengan para pesaing. Tujuannya jelas sih, yakni keluar dari permainan dan menciptakan mainan yang baru. Jadi keluar dari permainan dan menciptakan mainan yang baru. Moto yang memikat juga menjadi salah satu daya tarik utama bagi konsumen. Namun demikian, sebuah moto yang baik gak hanya mampu menyampaikan pesan secara jelas dan menarik, tetapi juga mengiklankan penawaran secara jujur, karena jika tidak demikian, perusahaan tersebut akan kehilangan kepercayaan dan minat dari para konsumennya. Itu pertanyaan pertama tadi. Lanjut ke pertanyaan kedua, kalau kita gabungin strategi Blue Ocean sama Red Ocean bisa nggak sih? Bisa. Jadi Purple Ocean, menurut aku jadi bisa jadi Purple Ocean adalah strategi yang dijalankan oleh perusahaan dalam menggabungkan strategi Blue Ocean dan Red Ocean dengan melakukan kompetisi di pasar yang sudah eksis sambil mengeksplorasi pasar baru. Jadi Blue Ocean digabungin sama Red Ocean jadi Purple Ocean. Strategi ini berupaya untuk tetap bertahan memenangkan porsi pasar di pasar yang sudah eksis. Selain itu, mencoba untuk menciptakan pasar yang baru. Jadi itu kalau digabungin jadi kayak gitu.
Tujuannya memahami strategi-strategi kayak gini sebenarnya apa sih? Pertanyaan terakhirnya itu ya. Sebenarnya karena kita perlu mengetahui pasar sebelum kita memasukinya. Jadi kita harus paham dulu, kita perlu tahu jenis pasar apa nih yang kita masukin. Ini berkaitan dengan riset pasar, strategi pemasaran, jenis kompetisi, hingga akhirnya bagaimana memenangkan hati para konsumen atau para calon konsumen kita. Terus juga mempermudah capaian target dan segmenting market. Apa jadinya ketika kita misalnya menjual produk tanpa tahu nih kemana produk itu harus dijual. Terus tentu akan banyak stok yang menumpuk ya di gudang, atau mungkin banyak stok beredar di pasaran, namun hasil penjualan dan profit stagnan itu saja di satu titik aja. Tetapi jika kita tahu nih target dan segmenting yang tepat, kita jadi tahu kemana produk ini akan kita jual, konsumennya itu seperti apa, mengetahui seberapa besar kemungkinan sukses dan gagal dalam jenis bisnis yang dipilih. Ada banyak contoh kasus kesuksesan dan kegagalan Red Ocean, begitu juga Blue Ocean. Kita akan aku akan ngasih tahu di biar kita ini jadi biar pemilik usaha juga jeli menangkap apa yang menjadi kebutuhan konsumen dan kemudian mampu memberikan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi itu tujuan strateginya ya. Jadi itu jawaban yang bisa aku kasih. Maaf tadi rada-rada nggak jelas atau kurang atau gimana. Terima kasih juga buat kedua teman aku. Gimana pertanyaannya, membantu atau masih kurang? Baik, menurut saya sudah jelas. Terima kasih jawabannya. Baik, sudah jelas. Terima kasih. Alhamdulillah kalau misalnya sudah menjawab. Terima kasih juga udah membantu untuk mendengarkan dan membantu untuk memberi pertanyaan. Dan begitu juga saya pamit. Sampai sini aja materi yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga yang udah dengerin dan nonton juga ya. Terima kasih. Salam budi luhur.